Teman, kita lanjut ke sesi demo ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru melihat langsung video ini, bisa langsung ke domain ini demo.creativeabil.id ya, demo.creativeabil.id. Nah, di sini kita tinggal login. Nanti di sini welcome to Creativeabil payment billing system. Kemudian kita bisa login. Ini di sini saya sudah login, sudah ada akunnya ya. Bagi teman-teman nanti yang memiliki akun untuk login, silahkan kontak kita di website kita gitu ya. Ada di website kita di sini creativeabil.id gitu ya. Nanti kontak di sini. Tinggal kita login. Nah, kemudian ini adalah halaman atau tampilan utama setelah login teman-teman. Ada tampilan halaman dashboard teman-teman. Jadi di halaman dashboard ini ada informasi seperti total customer, kemudian pertumbuhan customer, kemudian ada invoice juga yang sudah bayar, yang belum bayar gitu ya. Ada payment method juga yang dipakai sama customer untuk bayar itu dominan nanti payment method apa gitu ya. Kemudian ada ticketing. Jadi di sini ada history tiket gitu ya. Gangguan atau kategori-kategori tiket nanti muncul di sini. Paling banyak tuh kategori apa sih tiket gangguannya gitu ya, kabel putus dan sebagainya, itu bisa dibuatkan kategorinya. Nah, kemudian kita masuk ke menu yang selanjutnya, menu customer. Ini adalah menu yang digunakan untuk menambah data customer. Jadi semua customer kita nanti ada di menu ini teman-teman. Kemudian ada juga menu customer register. Ini customer register ini baru juga teman-teman ya. Jadi nanti calon customer bisa input data secara mandiri teman-teman dari website company profile. Jadi nanti datanya masuk ke nanti untuk lebih detailnya di penjelasan selanjutnya ya teman-teman di masing-masing modul. Kemudian ada menu installation. Sini ada waiting list gitu ya. Waiting list itu adalah customer yang siap diinstalasi. Kemudian on progress adalah customer yang sedang diinstalasi. Kemudian history adalah customer yang sudah diinstalasi gitu ya teman-teman. Jadi pada proses history ini atau pada proses on progress ini nanti proses integrasi ke Mikrotik atau pembuatan PPW atau IP-nya itu nanti dilakukan pada saat proses di on progress mau ke history ya. Jadi aktivasi ya, proses aktivasi nanti di sini prosesnya teman-teman. Nanti detailnya ada di video selanjutnya. Kemudian ada ticketing juga di sini untuk pengelolaan gangguan customer. Kita bisa buat tiket sendiri atau customer juga nanti bisa membuat tiket di portal masing-masing ya teman-teman. Kemudian remote access. Nah, remote access juga ini salah satu fitur yang cukup bermanfaat ya ketika kita sudah memiliki admin gitu ya. Ini tidak perlu lagi admin mengakses Mikrotik gitu ya, khususnya tak dikhawatirkan ada human error gitu ya, atau misalkan penghapusan data yang tidak disengaja. Jadi semua nanti ketika ada kebutuhan untuk akses router customer itu bisa melalui remote access ini teman-teman. Jadi customernya tinggal pilih cabangnya, tinggal pilih customernya, tinggal klik set remote nanti ya, otomatis bisa diakses. Kemudian coverage teman-teman, ini adalah mapping dari area yang kita area yang terjangkau oleh usaha kita teman-teman ya, coverage ini. Kemudian di sini ada juga diskon, kita bisa buatkan diskon teman-teman. Kemudian ini diskon untuk customer ya teman-teman. Ada ProRate. Nah, ProRate ini umumnya di generate secara otomatis oleh sistem teman-teman. Kalau misalkan yang punya tagihan misalkan tanggal 1 jatuh tempo tanggal 10 gitu ya. Biasanya kalau ada pemasangan tanggal 11 sampai tanggal akhir bulan itu ada ProRate teman-teman, dan itu sudah otomatis nanti dihitungkan oleh sistem gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ada yang punya sistem seperti itu, nanti sudah support ya, dibuatkan perhitungan otomasinya gitu ya. Jadi sudah dihitung otomatis harus produknya berapa duit gitu ya di bulan selanjutnya. Kemudian invoice, ini saya nyebutnya invoice besar karena di bawah sini di transaction di invoice ini ada invoice juga, jadi invoice besar, invoice kecil ya. Nah, kita di invoice besar ini ada history invoice teman-teman dari seluruh customer kita yang terbuat gitu ya dari awal sampai saat ini gitu ya. Itu semua invoice-nya terrecord, tersimpan di sini teman-teman. Kalau kita punya kebutuhan kita bisa cari invoice-nya di sini ya. Jadi kita bisa lihat di invoice customer ABC gitu ya, sudah nggak bayar berapa lama, itu juga kita bisa lihat di sini teman-teman.
Kemudian di sini ada fiturnya, ini nanti saya jelaskan masing-masingnya. Kemudian di menu user, nah ini kita untuk bisa menambahkan akun-akun yang nanti berhubungan dengan usaha kita. Contohnya ada teknisi, ada sales, ada admin gitu ya. Kita bisa buatkan akunnya di sini teman-teman sesuai dengan rules-nya ya, sesuai dengan kapasitas dia untuk pengelolaannya. Jadi masing-masing nanti punya menu yang sesuai. Misalkan teknisi hanya bisa melihat modul teknisi atau menu teknisi saja gitu ya, berhubungan dengan teknisi gitu. Admin juga sama, hanya bisa melihat untuk modul admin saja gitu. Jadi tidak bisa melihat secara keseluruhan seperti ini teman-teman. Ini super admin, jadi bisa melihat secara keseluruhan ya. Jadi masing-masing roles, masing-masing job desk itu punya menu masing-masing, tidak bisa melihat secara keseluruhan teman-teman. Kemudian kita masuk ke transaction. Di sini ada transaction. Nah, ini adalah menu yang paling bermanfaat buat saya pribadi gitu ya, karena di sini kita bisa melihat pencatatan keuangan teman-teman. Kita bisa tahu nih pencatatan keuangannya seperti apa gitu ya, uang masuk uang keluarnya kita catat di sini, saldo ke akhir bulan kita ada berapa. Jadi kita bisa lihat di transaction ini teman-teman, asalkan setiap pengeluaran yang di luar daripada otomasi billing gitu ya dicatat. Contohnya pembelian barang misalkan dari toko online gitu ya, ini kita catat pengeluarannya berapa gitu ya. Kecuali ya pembayaran otomatis PSB gitu ya, uang masuk PSB itu semua tercatat otomatis di sistem teman-teman. Kemudian operational cost, di sini biasanya saya lebih ke pencatatan atau notes ya. Jadi kalau misalkan kita punya pencatatan bulanan yang rutin kita keluarkan, itu kita bisa mencatatnya di sini biar kita tidak lupa gitu ya. Tiap bulan kita harus bayar apa gitu ya. Di sini biasanya kita catat di sini teman-teman listnya. Kemudian invoice, nah invoice kecil ini untuk kita melihat histori customer yang memilih metode pembayaran. Misalkan ada customer A, B, C yang memilih metode pembayaran misalkan BCA atau Kris gitu ya, tiba-tiba ganti ke metode pembayaran yang lain gitu, kita bisa lihat teman-teman. Kalaupun ada kendala nantinya teman-teman kita bisa lihat, bisa trace dari bill payment ID ini. Jadi bill payment ID-nya berapa sih yang kendala misalkan ya, misalkan sudah bayar tapi belum lunas juga gitu ya, kita bisa tracing dari bill payment ID gitu ya. Tinggal nanti infoin ke admin, kita bisa cek teman-teman. Kemudian ini juga kita bisa lakukan di sini, pembayaran manual juga kita bisa akses di menu ini teman-teman ya. Kemudian inventory teman-teman, di sini ada inventory. Ini bisa nambahin manual atau dari Creative Shop gitu ya. Nah, pasti Creative Shop itu salah satu inventory kita, fitur inventory gitu ya, yang mana teman-teman kalau misalkan berminat juga bisa beli item atau membeli produk dari sini gitu ya. Jangan khawatir untuk harganya, bisa disesuaikan teman-teman. Jadi juga untuk kemudahan pengembangan usaha ya. Jadi saya pribadi ya kenapa buat sistem seperti ini ya, karena saya merasa ada beberapa teman-teman yang melaksanakan atau mau mulai internet itu mungkin bingung gitu ya, nyari barangnya, kemudian pembayarannya dan sebagainya. Itu nanti bisa disesuaikan teman-teman, asalkan yang sudah menggunakan layanan ini gitu ya, untuk pembayaran tempo dan sebagainya itu bisa disesuaikan. Kemudian kita bisa ke master item. Di sini ada master item dan khawatir nggak harus input satu-satu teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngasih masukan ke kita, ada item-item yang bisa teman-teman pakai gitu ya, yang biasa teman-teman pakai mau diintegrasikan ke inventory, atau teman-teman bisa tambahin sendiri juga, atau bisa sinkronisasi dari item Creative Shop. Jadi seluruh item Creative Shop nanti bisa integrasi dengan billing teman-teman gitu ya, nggak harus input item satu-satu. Jadi mungkin ada puluhan atau ratusan item gitu ya, teman-teman cukup sinkronisasi aja. Kemudian di Creative Shop-nya di sini adalah ya fitur untuk belanjanya ya teman-teman. Nanti bisa dilihat sini harga-harganya, bisa dilihat gambarnya. Ini untuk harga bisa didiskusikan teman-teman. Kemudian konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini teman-teman kita bisa menambahkan item-item yang biasa kita gunakan saat proses instalasi. Jadi item apa sih yang berkurang saat instalasi, misalkan modem, adaptor, patch core gitu ya, kabel, itu slip gitu ya, itu bisa ditambahkan. Jadi setiap ada proses instalasi, item kita berkurang secara otomatis. Kemudian notifikasi, ini adalah histori notifikasi. Nanti setiap notifikasi muncul ke sini, notifikasi website ya.
Kemudian broadcast ini adalah fitur untuk melakukan atau mengirimkan pesan broadcast ke seluruh customer kita. Kemudian WhatsApp account. Nah, WhatsApp account ini untuk nanti scan WhatsApp-nya untuk bisa mengirimkan notifikasi ke customer. Kemudian withdraw request. Nah, ini withdraw ini adalah fitur untuk melakukan penarikan uang ya, teman-teman. Jadi nanti di withdraw ini nanti saya jelaskan detailnya juga. Kemudian ada website. Di sini adalah pengelolaan website, teman-teman. Di sini ada bagian-bagiannya yang bisa kita kelola. Kemudian router host configuration, ini adalah fitur untuk melakukan konfigurasi antara billing dengan MikroTik. Kemudian ada PPWoE, ini adalah daftar PPWoE atau IP static juga nanti munculnya di sini masuknya. Kemudian hotspot, ini kita bisa generate hotspot di sini atau bisa melihat laporan pendapatan hotspot dari mitra, itu kita juga bisa lihat di sini. Kemudian kita masuk ke master data. Di sini ada beberapa submenu, salah satunya atau diantaranya yang utama adalah produk. Kita bisa menambahkan produk atau layanan yang kita jual, teman-teman. Kemudian juga ada notifikasi WhatsApp. Kita bisa monitoring apakah notifikasi WhatsApp-nya sudah terkirim atau belum ke customer. Kemudian ada branch, ini adalah penambahan cabang, teman-teman. Kalau sudah punya lokasi atau cabang usaha yang lain gitu ya, atau usaha yang di tempat lain maksudnya, ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian hotspot profile. Nah, ini untuk hotspot profile yang bisa dijual misalkan 2 jam, 5 jam gitu ya. Area pada sebuah branch atau cabang biasanya ada beberapa area. Nah, kemudian ada ODP juga, kita bisa nambahkan master ODP di sini. Kemudian promo. Nah, promo ini biasanya kita gunakan misalkan promonya bisa disetting setiap bulan di tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya, teman-teman. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian promo tipenya, ada promo tipenya instalasi, pemotongan biaya instalasi, pemotongan biaya internet paket atau yang lainnya, teman-teman. Kemudian pembayaran metode pembayaran ada cash, ada sistem di sini. Terus mungkin yang lainnya kalau teman-teman bisa tambahkan ada transaction kategori. Jadi transaksi tadi di pencatatan keuangan ya, kita bisa mengkategorikan keuangan kita, pencatatan atau pengeluaran keuangan kita atau uang masuk kita ke dalam sebuah kategori. Jadi kita bisa lihat ketika filtering, kita mudah untuk melihat pengeluaran berdasarkan kategori. Kemudian tiket kategori juga sama, misalkan tadi kabel putus gitu ya, kategori 1, kategori 2 adaptor rusak gitu ya, kategori 3 modemnya yang rusak gitu ya, itu bisa disesuaikan, teman-teman. Kemudian router customer. Nah, di sini router customer ini adalah daftar router atau ONT yang kita gunakan untuk instalasi di rumah customer. Jadi kita bisa daftarkan di sini seluruh ONT kita gitu ya. Ketika kita sudah daftarkan dan ketika kita akan instalasi, nanti kita bisa pilih router yang sesuai dengan customer tersebut atau yang akan diinstal di rumah customer. Jadi biar kita bisa nantinya memudahkan untuk customer, misalkan untuk ganti password sendiri, ngelihat customer yang aktif, itu bisa kita tambahkan informasinya di sini, teman-teman. Jadi untuk customer bisa langsung lihat di halaman utama aplikasinya, cukup melihat atau login ke halaman aplikasinya, dia bisa melihat cara ganti password, tentu mungkin cara untuk melihat jumlah user yang aktif dalam sebuah routernya gitu ya. Kemudian kita masuk ke setting. Di setting ini ada, sebetulnya ini area super admin ya, teman-teman. Jadi ini tidak perlu dikunjungi sebetulnya untuk oleh admin, karena ini ya tidak ada kaitannya juga sebetulnya, cuman mungkin yang bagian footer notification ini, jadi kita bisa sesuaikan ya, teman-teman. Di ending atau di akhir informasi itu kita bisa masukkan seperti ini, salam misalkan Kreatif Abil, nomor adminnya gitu ya, atau mungkin admin ABC namanya siapa gitu ya, itu bisa juga tampilkan. Jadi setiap ada notifikasi masuk ke customer atau ke pelanggan, nanti di bawah notifikasinya itu ada informasi ini ya, teman-teman. Ini di WhatsApp ya, untuk ke WhatsApp. Kemudian log activities di sini adalah aktivitas untuk melihat
apa saja yang dilakukan di aplikasi ini, entah membuat atau mengedit data customer, menambah data customer gitu ya, atau menambah data ODP dan sebagainya. Di sini bisa dipantau atau bisa dilihat historicalnya. Jadi ketika ada perubahan data yang kita tidak tahu, kita bisa lihat di history ini teman-teman. Itu. Jadi secara singkat mungkin gambaran tiap menunya seperti itu teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan ke detail bagaimana setiap menunya bekerja atau cara pengoperasiannya ya teman-teman. Jadi mulai dari menu customer dan seterusnya, nanti cara penggunaannya seperti apa nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya.